A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala karunia yang Allah titipkan kepada kita semua, dengan banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekalipun barangkali kita masih letih, kita masih capek, mata mengantuk berat, Alhamdulillah itu semua tak menghambat niat baik kita untuk tetap berusaha istiqomah dalam mencari ridha Allah. Di antara bentuk keistiqomahan kita, Alhamdulillah kita jaga solat subuh berjamaah kita, dan kemudian kita luangkan waktu kita sejenak hadir dalam majlis ilmu nan mulia ini. Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang kakinya mudah melangkah hadir dalam majlis ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Saking pentingnya hadir dalam majlis ilmu, Nabi pun katakan, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aw muslimatin." Menuntut ilmu hukumnya fardu, menuntut ilmu hukumnya wajib, baik bagi muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Maka dalam kaedah fikih yang sering kita pelajari ayah bunda, wajib kalau kita lakukan dapat pahala, wajib kalau kita tinggalkan dapat dosa. Maka karena hadir dalam majelis ilmu hukumnya wajib, kita dapat pahala. Tapi ketika kita enggan untuk hadir dalam majelis ilmu, maka di saat itu kita akan berdosa. Alhamdulillah bebas kita dari dosa, karena kita alhamdulillah masih mau hadir dalam majelis ilmu. Dalam hadis yang lain juga Nabi katakan akan pentingnya majelis ilmu. Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Allah apabila berkehendak menjadikan seorang hamba sebagai insan yang baik, maka akan Allah berikan kepada hamba itu pemahaman agama yang baik. Bagaimana kita dapat memahami agama dengan baik? Maka ayah bunda, satu di antara cara yang kita tempuh adalah kita luangkan waktu kita untuk duduk dalam majlis ilmu. Pada akhirnya kita akan senantiasa bermunajat kepada Allah. Semoga Allah senantiasa menyehatkan kita, Allah berikan kita rezeki yang halal penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan istiqomah kita sampai nanti ajal datang menjemput nyawa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda nan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ayah ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, adik-adik yang kami cintai, kita awali pertemuan pagi ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Boleh? Lai boleh mak? Tau baca Fatihah sama-sama? Baik, nak poyan tuan-tu, jimbalang, jin dan segala macamnya. Nak jadi gadua kita ketika hadir dalam majlis ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Awak balik pagi kini minta tolong kirim foto apa dah? Foto spanduk tu surat
untuk beko ko ado penyekatan antara Pekanbaru Riau, itu bisa ditunjukkan ke Pak Polisi. Ambo ko baliak bukan baliak sembarang baliak, tapi karena ambo ingin mengabdi di kampung ambo ingin mengisi khutbah Idul Adha. Alhamdulillah ledak do penyekatan. Tiba di Pikumbuh dasal nelpon, don lah sampai di mana dasal. Baru sampai di Tanjung Pati dah. Lai bisa don misi besok subuh. InsyaAllah dah. Tak usah lama-lama 20 minit jadilah je dasal. 30 minit je dasal kalau tak salah. InsyaAllah dah. Jadi ayah bunda kaji kita tak lama-lama. Kita targetkan pukul 6 kita lah selesai. Dek kini lagi nonyan banyak aktivitas dan sampai ke kantu ke sekolah dan segala macamnya. Jadi kita tak lama-lama. Lai siap bu? Siap bu? Kita baca cek hadis ya. Kita belajar dari satu hadis. Kalau kita baca kitab Arba'in Nawawi hadis yang kedua. Hadis yang kedua itu diriwayatkan dari Umar, an Umar radhiyallahu anhu aidan qala. Dari Umar, Allah meridhoinya, darinya juga dia berkata. Artinya apa? Hadis yang kedua dalam kitab Arba'in itu juga diriwayatkan dari Umar. Berarti hadis sebelumnya diriwayatkan juga oleh Umar. Maka hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Umar. Umar itu siapa? Satu di antara para sahabat yang amat sangat dikenal dengan keberaniannya. Beliau berani sebelum Islam dan beliau juga berani setelah Islam. Beliau itu sebelum Islam itu dijuluki sebagai jawaranya pasar Ukas. Di Mekah ada pasar namanya pasar Ukas. Kalau dek kita preman beli tonganya lebih kurang itu. Kok di Jakartanya preman Tanah Abangnya. Siapa preman Tanah Abang di Jakarta itu? Kalau tak salah Hercules kah namanya? Kalau tak salah John Kay lah, itu lebih kurangnya. Berani dia sebelum Islam, berani. Dia tak segan-segan menyakiti, menyiksa, bahkan membunuh kalau ada orang yang masuk ke dalam agama Islam. Dari bacaan saya, ayah bunda, Umar takkan berhenti mengazab orang sebelum dia letih. Jadi berhentinya Umar menyiksa orang kalau dia sudah ponek. Dia berhenti menyiksa orang bukan karena dia sedih melihat orang lebam-lebam, mukanya biru, berdarah bercucur di badannya, bukan karena itu. Tapi ketika dia sudah capek. Ada satu orang masuk Islam, hajar. Ada dua orang masuk Islam, hajar. Tanpa basa-basi. Maka ya bunda yang dirahmati Allah, keberanian beliau itu sebelum Islam beliau berani, setelah Islam dia juga berani. Saking kejamnya Umar sebelum dia masuk Islam, maka Nabi pernah berdoa. Apa doa Nabi? Ya Allah, tolong kuatkan Islam dengan salah satu dua orang Umar. Apa doa Nabi ayah bunda? Ya Allah, tolong kuatkan Islam dengan salah satu dua orang Umar. Dua Umar itu siapa? Satu namanya Umar bin Hisham alias Abu Jahal. Yang kedua namanya Umar bin Khattab. Periwayat hadis ini. Kuatkan Islam dengan salah satu dua orang Umar. Satu Umar bin Hisham alias siapa? Abu Jahal. Yang kedua siapa? Umar bin Khattab. Dua orang ini kejam kepada Islam. Makanya kemudian Nabi berdoa, mudah-mudahan dengan Islamnya salah satu dua orang ini Islam akan kuat. Kemudian ternyata yang memilih masuk Islam itu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Hisham sampai mati dia tak masuk ke dalam agama Islam. Sampai mati pun dia mati-matian untuk menentang dan membenci Islam. Maka ya bunda yang dirahmati Allah, singkatnya kemudian masuk Islamlah Umar. Bagaimana kisah Islamnya Umar bin Khattab? Karena orang semakin banyak masuk ke dalam agama Islam, maka tentu ini menjadi ancaman bagi orang-orang Quraisy Mekah. Apa sebab? Mayoritas orang Mekah itu menyembah berhala. Lata, Uzza, Manata, Hubal, lebih dari 360 berhala yang ditaruh di sekeliling Ka'bah.
Tiba-tiba ada satu agama baru yang mengajak kepada sembahan Tuhan yang satu. Umar sakit hati, Umar tak terima. Ini ancaman bagi orang Quraisy. Akhirnya ayah bunda, Umar berkehendak untuk membunuh Nabi. Maka disiapkan pedangnya, dia bersegera untuk mendatangi Nabi. Nabi dulu kan dakwahnya 2 periode. 1 sembunyi-sembunyi, 2 terang-terangan. Ketika sembunyi-sembunyi, dakwah itu kan dipusatkan di rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Jadi Nabi menyampaikan Islam bukan langsung tausiah seperti ini ayah bunda, tapi personal ke personal, kemudian sebelum mulai banyak masuk Islam, kemudian baru dipusatkan di satu rumah. Umar ingin mendatangi Nabi khususnya untuk membunuh Nabi di rumah Arqam bin Abi Arqam. Di tengah jalan ketika beliau semangat untuk mendatangi rumah Arqam ingin membunuh Nabi, tiba-tiba beliau nampak oleh seseorang yang bernama Nu'aim bin Abdullah. Siapa nama? Bukan Nu'min. Nu'min tu kan temodang ni. Nu'min pula. Nu'aim bin Abdullah. Nampak dek Nu'aim bin Abdullah. Wai Mar. Nyo Nu'aim. Kan kemang di nyosi si Nu'aim bin Abdullah. Pandai lo Umar di bahasa Tanjung Bone Ustaz. Kau nak kemana? Kata si Nu'aim. Tak nampak sama kau. Aku ini nak pergi membunuh Muhammad. Dia tu yang sio-sio kau juang di marnya. Badai keni nyolon dan kenang urus dia andok lu. Badai betu dia ampunlah masuk ke dalam agama Islam. Janu gang diurus dulu, urus keluarga dulu betunya. Dak numin dah. Nu'aim. Urus adekmu dulu Umar. Adekmu dah masuk ke dalam agama Islam. Adek si Umar namanya Fatimah. Umar yang tadinya emosi karena Nabi Muhammad, sekarang emosinya semakin memuncak karena adiknya sendiri juga masuk ke dalam agama Islam. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah, Umar yang tadinya semangat, kemudian dia putar balik motornya itu, bergerak menuju rumahnya si adiknya yang bernama Fatimah. Bonda lo si Umar dia Ustaz. Leadonya ndak. Ameriknya untuk bergegas dia. Sampai di rumah adiknya Fatimah, dipanggil-panggil, pintu tak dibukakan, maka kemudian Umar tendang itu pintu. Ada yang mengatakan tak ditendang dan segala macam, langsung masuk. Maka kagetlah. Kebetulan ketika itu adiknya Fatimah sedang belajar Islam bersama suaminya kepada seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Arat. Siapa namanya, Mak? Bukan kebab. Kalau kebab itu lebih kumbur ya. Makan pun dengan Khabbab bin Arat. Khabbab ketika mendengarkan suara Umar langsung nyoba lagi ke lombilia. Takwi ke Umar. Umar ni memang terkenal garang, tak segan-segan untuk menyakiti, bahkan untuk membunuh. Khabbab bin Arat bersembunyi di dalam kamar, maka yang didapati adalah adiknya bersama suaminya. Adik Umar namanya Fatimah, suaminya bernama Sa'id bin Zaid. Siapa nama suaminya? Sa'id bin Zaid. Nambah sobok di jalan aku siapa nama? Nu'aim. Adik si Umar siapa namanya? Fatimah. Adik ipar suami dari si Fatimah siapa nama kakak? Kalau pagi kau yang memang payah terjawab nampak. Nan kantu aja lah luar biasa. Namanya Sa'id bin Zaid. Umar kalau bongi ayah bunda yang dirahmati Allah. Kok cerita kita buka pintu aku ni. Umar kalau nyala bongi nyosipak pintu, dak pintu-pintu di nan tangga. Engsel-engsel pun tangga. Umar itu dalam riwayat kan kita baca, beliau itu tinggi tenggap, badannya kuat. Dalam riwayat kita baca kalau Umar naik kuda sampai kaki ke bawah. Tinggi godang. Lebih kurang aja itu si Umar. Umar kalau lah bongi sampai ojek itu. Dak pintu-pintu bagi nan tangga, engsel-engselnya bagi. Maka ibu-ibu kalau sodiang dak belok junjungan awak, ibu bongi ke apa? Contohnya ada sengketa dalam rumah tangga awak,
Ibu jangan melawan suami dengan kekerasan. Jangan, Bu. Ibu jangan bongi ke suami awak dengan kekerasan. Contoh, kok ibu ompen cek pinggan, ibu sakit hati ke apa semua? Ibu ompen cek pinggan. Kio-kio dia apa aja we dia, Bu. Dak cek pinggan dan dia ompen dia apa dah. Rak-rak pinggan dia ompen dia apa. Itu aja itu. Jadi laki-laki tidak bisa dilawan dengan kekuatan, Bu. Jadi ibu kalau ingin melawan suami, beko jangan ibu pahami lo, beko ambo menunjukkan cara melawan. Kalau adonan tak ketuju ke suami, adonan ingin disampaikan, lepaskan sakit hati ibu, jaya mata ibu. Laki-laki tak bisa dilawan dengan kekuatan. Maka sejahat-jahatnya laki-laki ketika dia melihat air mata tertumpah dari istrinya, dia akan takluk juga. Ayah bunda tentu masih ingat kisahnya Asiyah. Asiyah itu istri dari Fir'aun. Singkat cerita ayah bunda, Fir'aun kan buat kebijakan tak boleh lahir bayi laki-laki. Maka ketika ibu Nabi Musa melahirkan, takut dia bayinya dibunuh oleh Fir'aun, maka kemudian bayi itu dihanyutkan. Singkatnya, peti itu terdampar di dalam istana Fir'aun. Ketika peti terdampar, kemudian didapati oleh keluarga Fir'aun, dibawa ke tengah istana, peti itu dibuka, ternyata kelamin yang ada, bayi yang ada di dalam peti itu jenis kelaminnya adalah laki-laki. Undang-undang sudah jauh dan bertahun-tahun sudah dibuat tak boleh melahir bayi laki-laki. Kalau ada yudzabbihuna abnaakum, mereka akan langsung sembelih anak laki-laki. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah, Asiyah ketika melihat peti itu dibuka, nampak Nabi Musa, apa katanya? Qurratu ainil li walak. Dah iku anak permatu hati ambo jaudah. La taqtuluhu, januda bunuh. Nya siapa? Nya Asiyah, menangi Asiyah. Maka ya bunda yang dirahmati Allah, yo permata hati kau, tapi tak permata hati dendo nyosi Fir'aun. Maka kemudian akan dibunuh oleh Fir'aun. Maka kemudian apa kata Asiyah? La taqtuluhu, januda bunuh. Kecek si Asiyah. Ketika air mata itu semakin deras ayah bunda, maka kemudian Fir'aun tak tega dia melihat tangisan istrinya yang tadinya murka, yang tadinya marah, langsung dia takluk di bawah tangisan air mata istrinya. Lah kemalu pai kaji kita panjang pun lagi. Kau tagak de Umar bongi aku ya. Ayah bunda yang dirahmati Allah. Singkatnya, dihajarlah adik iparnya, dihajarlah si adik kandungnya Fatimah, ayah bunda. Maka kemudian ketika ingin menghabisi adik iparnya yang bernama Sa'id bin Zaid tadi, maka keluarlah teriakan dan tangisan yang kuat dari adiknya bernama Fatimah. Apa kata Fatimah? Ya adu Allah, wahai musuh Allah, kata Fatimah. Mendengar kata-kata itu, mendengarkan jeritan tangisan adiknya, maka kemudian luluhlah hati si Umar. Maka kemudian ia pun singkatnya minta apa yang tadi dibaca oleh mereka berdua. Kemudian Fatimah tak mau kasihkan karena engkau masih najis, engkau masih kotor. Umar pun mandi, membersihkan diri, dia bersahadat, lalu kemudian dia minta lembaran tadi. Ternyata mereka berdua sedang membaca surat Toha. Masuk Islamlah Umar bin Khattab. Inilah kisah sekilas Umar bin Khattab. Hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, ayah bunda, qala, dia berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Suatu ketika, kata Umar, kami sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi, Umar dan para sahabat duduk-duduk. Iz tala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyabi. Tiba-tiba datang seorang lelaki sangat putih bajunya. Kemudian syadidu sawadis sya'ri, sangat hitam rambutnya. La yura alaihi asarus safar,
tak nampak bekas-bekas kedatangan beliau, tak ada jejaknya. Laki-laki tadi sudah datang. Tiba-tiba saja, kata Umar, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tak satu pun dari kami yang tahu yang datang laki-laki ini siapa, orang mananya, sukunya apa, kami tak tahu, kata Umar. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Ketika dia mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditaruhnya dua lututnya dekat dua lutut Nabi, artinya beradu. Dan kemudian ditaruhnya dua telapak tangannya di atas dua paha Nabi. Ia benar dokeknya nan datang aku ke bake Nabi. Waqala, dan kemudian dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, tolong kau khabarkan kepadaku tentang Islam. Nyorang nan datang aku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Muhammad pun bersabda, al-Islam, Islam itu antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu, kata Nabi, engkau bersyahadat tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Engkau mengerjakan salat, engkau membayarkan zakat, engkau berpuasa Ramadan, engkau kemudian naik haji jika engkau sanggup. Qala, kemudian laki-laki yang bertanya tadi berkata, shadaqta, engkau betul wahai Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran, kata Umar. Heran kenapa? Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi. Qala, kemudian laki-laki itu bertanya lagi, fa akhbirni anil iman. Muhammad, khabarkan kepada aku tentang iman. Lalu kemudian Nabi menjawab, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu, kata Nabi, engkau percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, dan engkau percaya kepada qadar baik dan juga qadar buruk. Qala, laki-laki yang bertanya tadi pun berkata lagi, shadaqta, betul engkau wahai Muhammad. Qala fa akhbirni anil ihsan. Muhammad, bertanya lagi laki-laki tadi, khabarkan kepadaku ihsan itu apa? Qala, kemudian Nabi berkata, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu, kata Nabi, engkau beribadah menyembah Allah seakan-akan di waktu beribadah itu engkau melihat Allah. Bila engkau tak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah itu melihat engkau. Qala fa akhbirni anis saah. Muhammad, ceritakan juga kepadaku tentang hari kiamat. Qala, Nabi berkata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Taklah yang ditanya ini lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maknanya apa? Tuan lebih tahu daripada ambo. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu jelaskan tando-tandonya ke aku. Nyo siapa ko? Nyogang nan baju putih bawa hitam. Qala, Nabi bersabda, tanda-tanda kiamat antalidal amatu rabbataha wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Tanda-tanda kiamat, kata Nabi, akan melahirkan seorang budak akan tuannya, dan engkau akan melihat orang yang bertelanjangkan kaki, bertelanjangkan dada, dia miskin pengembala domba, kemudian mereka berlomba-lomba dalam membangun. Summan talaqa falabistu maliya. Kemudian laki-laki yang bertanya tadi pergi, dan aku pun terdiam sejenak, kata Umar. Summa qala, kemudian Nabi berkata,
Ya Umar, wahai Umar, atadari manis sa'il, tahukah dikau siapa yang bertanya tuh? Kata Nabi, qultu, aku berkata, kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Nabi bersabda, yang datang tu adalah malaikat Jibril. Dia datang tujuannya untuk mengajarkan kamu, mengajarkan kalian tentang agama. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan semini lay pokok 6. Iko baru kita baca artinya. Tambah gak 5 minit le boleh mama amboh? 5 minit ya. Hadis ini ayah bunda yang dirahmati Allah, ceritanya Anyomar suatu ketika kami sedang jo Nabi, tiba-tiba datang seseorang bajunya putih, obuaknya hitam, lalu langsungnya mandokek ke bakek Nabi. Nyo sonden lutui-nyo ka lutui Nabi, kemudian nyolotan tongannya di ate pau Nabi. Kemudian dia berkata, Muhammad, jelaskan kepada kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Kemudian engkau mengerjakan salat, engkau membayarkan zakat, engkau berpuasa, kemudian engkau berhaji. Betul engkau Muhammad. Kami heran, kata Umar, inyonan batanya, dia pula yang membenarkan. Maka kemudian laki-laki itu bertanya lagi, Muhammad, jelaskan kepada aku iman itu apa? Nabi kemudian menjawab, iman itu adalah engkau percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, kepada qadar baik dan juga qadar buruk. Betul engkau wahai Muhammad. Laki-laki itu bertanya lagi, Muhammad, jelaskan kepada aku ihsan itu apa? Nabi menjawab, ihsan itu bahwasanya engkau beribadah, di waktu beribadah itu seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tak melihat Allah, maka sesungguhnya yakinlah Allah itu melihat engkau. Laki-laki itu bertanya lagi, Muhammad, jelaskan kepada aku tentang hari kiamat. Lalu Nabi kemudian menjawab, taklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Tuhan lebih tahu daripada ambo, itu maksudnya. Kalau begitu jelaskan aja tanda-tandanya. Nabi Muhammad menjawab, tanda-tanda hari kiamat itu nanti akan ada seorang budak yang melahirkan tuannya. Kemudian engkau akan melihat orang bertelanjangkan kaki, bertelanjangkan dada, dia miskin, pengembala domba, kemudian berlomba-lomba dalam membangun. Maka kemudian orang itu tiba-tiba pergi. Umar pun heran, dan kemudian Nabi bertanya, Umar, tahukah tak kau yang datang itu siapa? Lalu kemudian Umar menjawab, aku tidak tahu, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maka kemudian Nabi menjawab, yang datang itu adalah malaikat Jibril. Ayah bunda yang dirahmati Allah, dari hadis ini, memang hadis ini panjang, maka setidaknya ada 5 poin yang bisa kita ambil di sini ayah bunda. Apa 5 poin itu? Yang pertama, hadis itu ada isyarat menjelaskan tentang adab dalam majelis ilmu. Yang kedua, hadis itu berbicara tentang Islam. Yang kedua, hadis itu berbicara tentang iman. Yang ketiga, yang keempat berbicara tentang ihsan. Yang kelima, hadis itu berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat. Kita lihat ayah bunda yang dirahmati Allah, ada isyarat dalam menuntut ilmu di sini. Ada isyarat adab dalam majelis ilmu. Maka ayah bunda, isyarat adab dalam majelis ilmu itu dijelaskan yang kami pahami ayah bunda. Yang pertama, adab dalam majelis ilmu itu adalah memakai pakaian yang baik. Memakai pakaian yang bagus. Umar mengatakan, menjelaskan, tiba-tiba ada seorang lelaki yang bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, putih, bersih, rapi. Maka ayah bunda, dalam majelis ilmu itu diantara adabnya, hadis ini mengisyaratkan, jagalah penampilan kita di waktu hadir dalam majelis ilmu. Jangan disamakan antara sawah dengan pematang. Tak sama mana yang padang, mana ilalang. Kita kan kadang-kadang seperti itu ayah bunda.
kadang-kadang tak terperhatikan. Poi kepolak baju itu je, paikan soji baju itu je. Dak bertukar-tukar, kadang-kadang lah bon kati yang busuk. Usahakan pergi ke masjid itu, perhatikan pakaian kita, perhatikan penampilan kita. Sesekali ayah bunda yang diremah, ambo roomnya Pak Ustaz, awak. Cuba jun ke orang, jangan cuba lah bonek kau dengan kawanan seketek. Lewangi tak? Jangan sekali-sekali tanya. Atau telok kuang mak-mak kau, atau yang ke orang sebelah awak. Leo rancak je bon telok kuang dan rakaknya. Atau yang kalau nyawa tentu lewangi, tentu le harum. Badai itu ayah bunda. Poilah wak ke kandang ayam. Ke kandang ayam poya wak pertama agak 30 meter awak sebelum sampai di kandang ayam tebon busuk atau tak busuk? Busuk. Semakin mendokek wak ke kandang ayam semakin busuk atau semakin tak busuk? Semakin busuk. Tapi kalau semakin lama wak di kandang ayam tebon je busuk leh. Leh tebon je. Tak tebon leh mak-mak. Kalau awak lah terbiasa dengan busuk, maka nan busuk di tak kan terasuk. Yang tahu dek siap dek orang nan ada dokek-dokek kita. Perhatikan penampilan. Pakailah baju awak yang terbaik, pakailah baju yang terbagus. Jangan disamakan antara pematang dengan sawah. Jangan dipukul rata je ke sodo. Dan kedua ayah bunda, isyarat di sini adab dalam majelis ilmu itu ayah bunda. Dalam majelis ilmu itu di antara adabnya adalah ayo kita mendekat kepada guru kita. Sebagaimana sahabat, sebagaimana malaikat Jibril ketika hadir dalam majelis ilmu mereka itu merapat. Alhamdulillah di siko lebih merapek nampak. Tapi kalau kadang-kadang bocah lihat ayah bunda yang dirahmati Allah, sudahlah jamaahnya tujuh mensoji godang. Di sinya cie di tonggak tu cie, di tonggak tu cie, di tonggak belakang tu agak dua, siku agak dua. Ambo pernah tak tahan ya bunda yang dirahmati Allah. Kajian maghrib ketika itu, sudahlah awak ponek tompek pei tausiah Jawa, jamaah di sikoce, tangkat takkan mungkin awak putar kepala awak tiap sebuan tu bapak-bapak, ibu-ibu. Akhirnya ya bunda, sudahlah jamaahnya seketek, lolok puluh. Tak tahan ambo ayah bunda, ambo buka kajian 5 minit ambo tausiah 5 minit aja, padahal kajian maghrib tu sudah tu langsung ambo tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo langsung balik alhamdulillah semenjak itu tak diundang leh, bonti sampai kini ayah bunda. Tapi itulah prinsip adab dalam majelis ilmu itu ayah bunda, kita perhatikan sebaiknya kita mendekat kepada pusat sampainya ilmu itu. Satu yang kami salut di antara banyak yang salut ayah bunda, kawan-kawan kita jemaah tabligh itu, coba lihat dek mak mambo jemaah tabligh contohnya, kawan-kawan datang ke sikonya habis sholat biasanya kan ada bedah buku, biasanya kitab Mukhtaras Shahah atau kitab Fadilah Amal, Fadilah Sedekah. Satu membaca, coba lihat bapak ibu, tak ada orang tu nanti ujung-ujung nyom mendokek ke sodonya. Bahkan saking dekatnya ayah bunda, beradu lutut dengan lutut, punggung dengan punggung. Banyak manfaat kita duduk saling berdekatan dalam majelis itu. Di antaranya apa ayah bunda? Yang pertama, kita akan dekat kepada sumber ilmu. Yang kedua ayah bunda yang dirahmati Allah, setan itu akan menjauh. Dan yang ketiga, kita akan susah untuk digoyahkan agar kita mudah dalam tidur. Kalaupun tidur dalam majelis ilmu ayah bunda, saya tengok karena sering duduk bersama kawan-kawan jamaah tabligh, maka ada yang tidur maka kemudian diurut-urut. Iko bahkan muwi siko cie sitan cieknya sinyak lo cie bahkan pe muwi. Makanya apa? Memang hadir dalam majelis ilmu, tapi kemudian 1000 kali sayang tak mendapatkan ilmu. Apa sebab? Hanya sebagai isyarat saja. Rugi tak waktu mak? Contoh kini mak ambo semestinya lah bisa masak, tapi kalau awak takolok lo dalam majelis ilmu kan rugi. Sekalipun awak dapat pahala. Ayah bunda yang dirahmati Allah,
banyak sekali hikmahnya. Kalau kami lihat di siko ayah bunda, adab dalam majelis ilmu itu yang kami perhatikan ada lebih kurang 11 adab. Baru kita jelaskan 2 buah adab. Satu, memakai pakaian yang bagus. Yang kedua, dekat dengan guru. InsyaAllah pertemuan-pertemuan berikutnya kok lebih panjang, kita lanjutkan pembahasan ikoko. Ayah bunda mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu a'lamu bishawab. Kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oh ya, tak lupa ambo doakan semoga kita hari kini bisa berpuasa kesodo. Sobok kini tanggal 9 Zulhijjah, kita yang bagi orang yang tidak haji disunnahkan untuk berpuasa di tanggal 9. Nabi katakan saumu yaumi arafah yukaffirus sanah al-madiyah wa sanah wal mustaqbalah. Puasa di hari Arafah akan menggugurkan dosa setahun yang lalu dan juga akan menggugurkan dosa setahun yang akan datang. Oh Ustaz, malam gako kami lun baniat lai dan kami pun tak sahur, baru tahu pagi kini kora lai boleh aja kami berpuasa. Kalau lun minum semenjak subuh masuk, maka kita boleh berpuasa. Apa sebab? Puasa sunnah boleh diniatkan sekalipun waktunya sudah masuk. Berbeda dengan puasa wajib. Puasa wajib diniatkannya sebelum waktu imsak masuk. Tapi kalau puasa sunnah, contoh kini korang, puasa Arafah kini tanggal 9 Zulhijjah kini kau sana. Puasa Arafah kini kau sana. Ndai ambo buat puasanya, le bulia aja itu bulia. Kalau puasa sunat bulia aja itu. Tapi kalau puasa wajib harus diniatkan dari malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.